Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jody Hendrawan pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi kelanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu mengenai model pengguna. Nah, pada model pengguna ini merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam interaksi antara manusia dan komputer, di mana model pengguna itu dinyatakan sebagai model konseptual dari rancangan sistem yang diinginkan oleh pengguna dalam memanipulasi informasi dan proses yang diaplikasikan dalam suatu sistem tersebut. Setelah pengguna mengetahui dan memahami model yang ingin dibuat, jadi pengguna memerlukan sebuah perangkat untuk mengimplementasikan model dari sistem yang akan dibuatnya. Nah, piranti ataupun model dari yang diinginkan ini biasanya disebut sebagai bahasa perintah. Jadi komponen ketiga adalah umpan balik yang dapat diartikan sebagai kemampuan dari suatu program untuk menjalankan program itu sendiri. Nah, umpan balik ini biasanya bisa berupa pesan-pesan penjelasan, pesan penerimaan perintah, indikasi adanya objek terpilih, dan penampilan karakter yang diketikkan lewat papan ketik. Kemudian, komponen keempat adalah penampilan informasi. Kemudian, komponen ini akan menunjukkan status informasi sebagai tindakan atas perintah yang diberikan oleh user. Jadi, model pengguna mempunyai peran dalam menentukan sistem yang diinginkan dan dapat diaplikasikan dalam sebuah sistem. Kemudian, ada beberapa model dalam pemilihan model pengguna ini. Yang pertama, yaitu model kognitif, di mana model kognitif merupakan suatu model yang berhubungan dengan sistem interaktif. Maksudnya dengan sistem interaktif ini adalah sistem yang sangat menarik, mempunyai daya tarik, kemudian friendly, yang memodelkan aspek pengguna seperti pemahaman antar pengguna, pengetahuan, tujuan, dan pemrosesannya. Jadi bagaimana model ini mempunyai peran dalam mengetahui apa keinginan yang diinginkan oleh penggunanya. Kemudian kategori khusus dari model ini adalah kompetensi kinerjanya seperti apa, selera komputasinya, kemudian tanpa disertai pembagian yang jelas. Kemudian ada model yang kedua, yaitu GOMS, merupakan model Goals Operators Method Selection yang dikenalkan oleh Karl Molan dan Newells. Adapun penjelasannya, yang pertama itu goals. Goal itu adalah tujuan yang ingin dicapai oleh user. Jadi model ini memberikan tujuan apa sebenarnya tujuan yang akan dicapai oleh user. Kemudian yang kedua, operator, level terendah dari sebuah analisis di mana terdiri atas tindakan dasar yang harus dilakukan user dalam menggunakan sistem. Adanya operator. Kemudian ada metode, di mana ada beberapa cara untuk membagi tujuan ke dalam beberapa subtujuan. Metodenya seperti apa? Langkah-langkah step by stepnya sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh user ini benar-benar tercapai. Yang keempat adalah selection, merupakan pilihan terhadap metode yang ada. Jadi apa cara ataupun alternatif terbaik dari metode yang diberikan sehingga operator ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh seorang user ataupun seorang pengguna. Itu maksud dari GOMS ataupun model dari GOMS. Selanjutnya ada model CCT, merupakan model perluasan dari GOMS yang sebelumnya saya jelaskan tadi, di mana banyak mengandung prediksi ataupun kemungkinan yang diperkenalkan oleh Keras dan Paulson. Nah, ada dua deskripsi paralel maksudnya di sini, CCT. Yang pertama ada user goals, jadi berhubungan dengan aturan produksi. Aturan tersebut berbentuk if atau menyatakan sebuah kondisi jika dan ada aksinya. Intinya, dan dapat dipisahkan antara aturan untuk pemula dan yang sudah ahli. Maksudnya adalah aturan berbentuk if dan maksudnya di sini seperti apa kondisinya. Jadi ada beberapa alternatif yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, bagian dari deskripsi paralelnya adalah sistem atau device. Jadi berhubungan dengan jaringan transisi tergeneralisasi yang sangat detail. Terdapat deskripsi yang luas dan jaringan transisinya mencakup semua model dialog. Jadi maksudnya adalah berhubungan dengan jaringan transisi. Bagaimana memperhatikan model dari yang diinginkan oleh penggunanya sehingga sangat detail tergeneralisasinya.
jadi teratur gitu. Kemudian selanjutnya ada model linguistik. Maksud dari model linguistik adalah model yang merupakan suatu pemahaman dari perilaku penggunanya, dan kesulitan model kognitif ini itu didasarkan pada analisis bahasa di antara pengguna. Dan sistem yang dalam hal ini penekanannya ada pada model-model dialog. Jadi apa sebenarnya yang diinginkan oleh pengguna dilakukan secara dialog, seperti apa keluhan-keluhan pengguna, dan seperti apa solusi dari keluhan-keluhan ataupun masalah yang dihadapi oleh pengguna. Jadi model linguistik ini suatu pemahaman dari perilaku pengguna. Jadi memperhatikan apa saja plus minus dari yang diinginkan oleh si penggunanya. Kemudian ada model arsitektur kognitif. Bentuk formal yang sudah kita bahas pada artikel sebelumnya ataupun penjelasan sebelumnya itu memperlihatkan model yang sangat implisit dan eksplisit, di mana user melakukan proses kognitif dalam melaksanakan tugasnya, seperti GOM, yang dimana konsepnya itu membagi tujuan menjadi sub tujuan. Jadi ada step by stepnya untuk mengenali dan memecahkan masalahnya. Kemudian ada CCT, Cognitive Complexity dan teori. Jadi membedakan di mana ada short term memory dan long term memory, ada penyimpanan yang singkat dan di mana yang lama dengan aturan produksinya. Kemudian ada notasi hierarki, dan linguistik ini cenderung berorientasi pada dialog yang sempurna pada sisi user. Nah, metode-metodenya mengukur kompleksitas dialog yang dimaksud, namun tidak memperhatikan adanya perbedaan dialog dengan algoritma yang optimal dan ataupun seharusnya. Jadi model arsitektur kognitif ini cenderung lebih berorientasi pada dialognya antara pengguna dan sistem yang akan dimodelkan. Kemudian ada model ruang permasalahan. Nah, secara umum, ruang permasalahan merupakan suatu masalah yang terjadi pada waktu terjadi interaksi antara manusia dan komputer. Nah, dalam memperkecil ruang masalah tersebut, maka dipertimbangkan yang pertama, bagaimana mendefinisikan masalah yang lebih masalah dengan tepat, mencakup spesifikasinya yang tepat, dan mengenai kondisi awal dan solusi yang diharapkan. Jadi, model ruang permasalahan. Yang kedua, itu bagaimana menganalisa masalah serta mencari berbagai teknik penyelesaiannya yang sesuai. Dan yang ketiga, itu mempresentasikan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi intinya pada model ruang permasalahan ini adalah mencari permasalahan yang terjadi di antara interaksi dalam interaksi manusia dan komputer, kemudian mendefinisikannya, dianalisa dan mempresentasikan permasalahannya dan solusi yang akan ditawarkan. Kemudian ada interaksi berbasis tampilan. Maksudnya di sini adalah interaksi telah banyak di pasaran, seperti telepon seluler yang sudah memiliki pengendali bau dan pendeteksi lingkungan, menjalankan komputer, membuka pintu, smartphone, dan sebagainya. Nah, masalah yang terjadi adalah kebanyakannya itu adalah kesalahan dalam pengenalan pola, sehingga banyak menyebabkan false positif dan false negatif pada suatu sistem, tapi tidak diatasi dengan menggunakan backup system. Maksudnya adalah di mana selama ini kita sebagai pengguna sebuah sistem, pengguna perangkat lunak, pengguna hardware dan software yang berkembang seiringnya perkembangan teknologi, kita dimanjakan dengan sebuah sistem, namun kita tidak begitu banyak backup dalam sebuah sistem tersebut. Kita tidak terlalu banyak melakukan sebuah filter dampak positif dan negatifnya, baik dari sisi pengguna, sisi penggunaannya, sisi manfaatnya, dan sebagainya. Jadi interaksi berbasis tampilan ini yang sulit kita deteksi untuk saat ini, di mana interaksinya itu banyak terjadi gitu. Hampir semua teknologi kita berbasis tampilan. Kita dimanjakan dengan perkembangan teknologi, ada suara, ada audio, ada sentuhan, dan sebagainya. Nah, itu saja penjelasan saya untuk materi kali ini mengenai interaksi manusia dan komputer dalam model pengguna ataupun subjudul model pengguna. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman dan dijadikan sebagai pengetahuan rekan-rekan sekalian. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.